Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Nadia. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara. Jadi pertanyaan teman-teman yang sudah diberikan di Google Form akan dijawab oleh teman-teman calon Kahim Himatif. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, ada baiknya teman-teman calon Kahim memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya dari calon urut nomor 1, nama saya Bondan. Nama saya Fauzia Wiranti, nomor urut 2. Nama saya Raihan Gilang dari nomor urut 3. Nama saya Firza, nomor urut 4. Jadi kita langsung ke sesi wawancara aja ya, teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan nih. Yang pertama, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa baru untuk ikut berorganisasi, khususnya di organisasi Himatif? Untuk calon kalian pertama, boleh dijawab. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu mungkin pendekatan, dilihat dari bagaimana mereka suka dari bidang apa yang mereka sukai atau apa yang lagi sedang mereka sukai sekarang. Seperti contohnya kalau misalkan mereka sedang suka main game atau ngoding-ngoding, karena kan kalau masih mahasiswa baru mereka belum bisa ikut organisasi atau masuk ke anggota animatif. Jadi mungkin saya melakukan perkenalan, pendekatan di himpunan ini melalui apa yang mereka sukai agar mereka dekat dengan saya. Apalagi ya? Dan menyediakan wadah, mungkin wadah kayak misalkan mereka sedang suka bermain game, entah itu mungkin ML atau PUBG, saya menyediakan turnamen secara pendekatannya secara halus, atau ada yang suka futsal, saya menyediakan wadahnya juga. Turnamen-turnamen kecil-kecil aja gitu, biar mereka kenal sama anggotanya juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan langkah pendekatan, dan yang paling pertama tuh saya ingin menyampaikan bahwa organisasi itu tidak berpengaruh tentang akademik. Jika seseorang dapat membagi waktunya bagaimana berorganisasi dan berakademik, pasti tidak akan mengganggu nilai akademiknya. Jadi menurut saya organisasi itu penting juga. Tergantung pribadinya masing-masing, betul kata Bondan. Udah sih gitu aja. Ya, jadi langkah awal yang saya akan lakukan itu saya memberikan pandangan ke depannya. Ke depannya itu mereka mau seperti apa? Saya beri pandangan ke depan. Contoh pandangan ke depan itu seperti saya melihat dari beberapa lowongan pekerjaan. Mereka itu ada yang membutuhkan aktif berorganisasi dan juga teamwork gitu, kerja sama tim. Untuk membuktikan itu, maka di himpunan sendiri itu sudah terbukti bahwa mereka itu bisa bekerja sama dengan tim. Jadi palelu. Jadi untuk awal-awal mungkin saya akan memberikan pandangan ke depannya. Seperti apa sih kenapa harus masuk himpunan? Terus tujuannya apa? Feedback ke depannya tuh gimana gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk awal-awalnya itu kita pendekatan dulu sih, kayak biar saling mengenal aja satu sama lain. Terus kita kasih ini nih, kita perkenalin dulu nih organisasinya, kayak Himatifnya, kita kenalin dulu ke mereka. Kita sharing-sharing aja dulu dikit-dikit. Dah, kurang lebih kayak gitu aja. Kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, apa kelebihan dari abang atau kakak calon kahim yang tidak dipunyai oleh calon lain? Dan kenapa kita harus memilih abang atau kakak ketimbang calon yang lain? Mungkin untuk paslon nomor 1 bisa dijawab. Saya lagi ya. Lebih fleksibel mungkin dari soal waktu, memanajemen waktu. Saya lebih sering
sering di kampus. Ya gitu deh. Iya, karena gabut juga sih di rumah, nggak ada apa-apa. Iya. Udah nih, udah. Oke. Mau ke siapa biar gue aja yang ngasih? Ke paslon nomor 3 boleh? 3 siapa sih? Kenapa saya? Ya sebenarnya waduh itu lagi. Gak salah, gue udah hafal. Iya. Sebenarnya saya tuh tidak punya kelebihan karena saya hanya manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jawabannya nggak bisa dibantah. Langsung aja terakhir. Iya. Lalu kenapa harus memilih saya? Sebenarnya saya itu tidak memaksakan karena sudah diatur dalam undang-undang setiap warga negara mempunyai haknya masing-masing. Udah nggak bisa dilawan sih, ini raja terakhir. Lanjut nih ke paslon nomor 2, boleh dijawab pertanyaannya? Benar kata paslon nomor 1 tadi, kelebihan saya adalah kelebihan berat badan. Sebenarnya kelebihan saya adalah yang wajib dimiliki semua orang. Jadi saya nggak punya kelebihan. Kenapa harus milih saya? Sebenarnya saya tidak memaksakan untuk dipilih. Pilihlah sesuai hati kalian yang mana menurut kalian yang lebih baik untuk kedepannya. Gitu aja. Kasih. Langsung aja pakai nggak sih? Kan udah di awal. Tapi tadi apa? Tanyaannya? Kenapa harus memilih Anda? Kelebihan. Oh iya. Kelebihan saya. Kelebihan? Gak ada sebenarnya kelebihan mah ya. Kelebihan gak ada sebenarnya mah. Gak punya kelebihan. Terus tapi gak punya kelebihan kan? Terus apa tadi? Kenapa harus apa? Iya lu jawabnya. Kelebihan kan gak punya kelebihan. Coba menurut Ulang ya. pasangan paslon nomor 3, paslon kan pasangan calon ya? Apa paslon? Lah, yang ngomong paslon siapa tadi? Gua duluan sih. Coba buat calon nomor 3 apa kelebihan nomor 4? Iya udah. Totalitas. Totalitas apa? Nomor 2. Soalnya dia tiap ada rapat himpunan datang mulu. Dia paling sering datang. Konsekuen. Oh, konsisten gitu ya. Itu sebutin tadi. Kelebihan saya nggak ada. Apaan Dah, kelebihan kan tadi. Terus kenapa harus milih? Ya nggak harus sih, terserah kalian kan. Iya kan? Terserah kan, itu kan hak kalian. Mau milih saya atau milih Bondan, milih Jia, milih Rehan, ya terserah kalian. Ya kan? Udah, segitu sekian. Gini. Apa gini? Apa gitu-gitu, Bang? Lanjut ya ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana program kerja Himatif ke depan untuk menyiapkan tim dalam tiap kompetisi yang ada? Mungkin untuk calon Kahim nomor 3 bisa jawab terlebih dahulu. Tadi saya lupa pertanyaannya. Bagaimana program kerja Himatif untuk ke depan untuk menyiapkan tim dalam tiap kompetisi yang ada? Jadi pertama mungkin saya akan melanjutkan proker sebelumnya itu Eskom. Di situ kita bisa berbagi materi, juga ada alumni juga yang mengisi. Keren kan? Anda diam ya. Lalu ya saya mencari bagaimana karakteristik dari tiap-tiap orang gitu. Kebetulan juga di angkatan saya sendiri sebenarnya sudah ada tim untuk lomba sih waktu itu di UGM, cuman karena waktu itu berhalangan jadi kita masih diundur gitu. Mungkin di lain kali kita ada lagi gitu untuk timnya. Untuk calon Kahim nomor 2 bisa dijawab. Untuk menyiapkan suatu tim yang pastinya harus ada pendekatan. Nah, kita melakukan pendekatan melalui sharing-sharing komunitas gitu. Dari proker tahun sebelumnya juga udah ada yang bakal saya lanjutin. Lalu dari kegiatan tahun kemarin, proker tahun kemarin itu kita cari yang paling konsisten.
paling bisa diandelin akan paling bisa diandelin agar membentuk suatu tim yang kompeten gitu sih. Belum sama gue belum. Untuk calon kahim nomor 1 bisa dijawab pertanyaannya. Dia aja dulu biar lebih Menyiapkan tim dalam kompetisi yang nanti akan datang ya. Mungkin dengan cara sama seperti nomor 3, kita mengadakan suatu acara atau dia kecil-kecilan yang nanti dimana akan diadakan kegiatan yang akan diadakan rutin. Kalau yang di periode kami yang sebelumnya itu udah ada namanya Eskom, sharing komunitas. Di situ para mahasiswa teknik informatika khususnya yang masih aktif diberikan pembelajaran sesuai dengan bidangnya, atau mungkin per minggunya mungkin beda. Minggu pertama web, minggu kedua macam-macam ya Android. Dengan di situ kita bisa ngelihat di mana siapa aja orang-orangnya yang berkompeten gitu, bagus dalam lingkupnya gitu, dalam akademisnya. Di situ pula nanti kita milih orangnya. Kalau misalkan ada kompetisi bisa ngambil dari kegiatan itu sih. Udah gitu aja. Untuk calon kahim nomor 4, Tadi pertanyaannya gimana? Ulang deh pertanyaannya. bagaimana program kerja menyiapkan tim dalam kompetisi yang ada? Program kerja ke depan. Nyiapin tim. Kalau untuk program kerja ke depan sebenarnya ada. Cuman masih dirahasiakan. Ya intinya nanti dari program tersebut bisa kelihatan sih, kita juga bisa milih kayak mana nih yang baik untuk dijadiin tim. Pasti kelihatan juga dari situ. Sekian. Gitu aja gue. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi sini ada pertanyaan, jika suatu saat nanti saat kalian jadi kahim, lalu himpunan tidak berjalan dan anggotanya meninggalkan himpunan, padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk membantu Anda menjadi kahim. Apa yang akan kalian lakukan saat berada di situasi tersebut? Untuk calon kahim nomor 1, tadi kan seandainya saya jadi kahim terus di tengah jalan ditinggalkan, walaupun saya percaya ya nggak mungkin lah teman-teman saya, anggota saya ninggalin gitu aja. Tapi kalau misalkan amit-amit amit-amit ditinggal nanti, gini, ya mau nggak mau saya jalan sendiri sih, mau nggak mau itu juga. Ya gimana pun caranya nanti saya jalan sendiri. Ada acara panitianya pun kalau misalkan sepi ya saya sendiri jalan. Tapi nggak mungkin sih, itu nggak mungkin saya bisa jalan sendiri kalau nggak ada temennya, nggak bakal jalan juga. Jadi kalau misalkan terjadi itu, ya walaupun anggotanya pada pergi, tapi kalau misalkan buat acara saya usahain jalan sih. Soalnya kan beda, bisa ngambil dari orang luar himpunan, panitianya bisa ngambil dari orang luar himpunan. Dan angkatan saya banyak sih, saya percaya sama angkatan sama teman-teman saya. Udah itu aja. untuk calon kahim nomor 4, Dua dulu. Enggak. Gini ya, jika saya kepilih jadi ketua himpunan, mungkin yang pertama saya bakal ajak ngobrol dulu sama teman-teman, kenapa, masalahnya apa, kenapa ninggalin. Pasti mereka punya alasan sih kenapa dia kayak gitu. Saya ajak pokoknya intinya saya ajak ngobrol dulu, kenapa ada apa gitu. Kita sharing aja dulu, ajak ngobrol.
Terus nanti misalnya himpunan nggak jalan, nah nanti saya diskusiin lagi tuh sama teman-teman. Tapi yang pertama saya tanya dulu sama mereka, kenapa mereka ninggalin saya? Padahal mereka sudah janji mau nemenin saya. Udah gitu aja. Lanjut ke calon kahim nomor 2. Pertanyaannya bisa diulang nggak? Jika suatu saat nanti kalian jadi kahim, lalu himpunan gak jalan, dan anggotanya meninggalkan kalian padahal dia sudah berjanji. Jika saya terpilih jadi kahim ya, dan himpunannya nggak jalan, saya sih optimis, sama percaya sama teman-teman saya, sama anggota-anggota saya, bahwa himpunan itu harus jalan. Saya akan membuat plan A dan plan B agar himpunan itu jalan. Terus nggak mungkin juga sih semuanya bakal ninggalin saya. Saya percaya bakal ada yang tetap bareng sama saya sampai akhir jabatan saya, gitu aja. Untuk calon kahim nomor 3 yang terakhir. Ya, sebenarnya sih sesuai sama moto hidup saya. Yang penting yakin. Ya, saya yakin sih sama teman-teman saya. Udah. Jadi nah, sesi pertanyaannya sudah selesai ya teman-teman. Mungkin dari para calon kahim ada pesan dan kesannya sebelum pemilihan berlangsung. Ya pokoknya jangan lupa untuk ikut pemilihan tanggal 18 Juli tahun 2020 nanti, berpartisipasi karena suara kalian diperlukan bagaimana himpunan nantinya. Pilih calon kalian yang menurut kalian masuk di kriteria kalian yang baik gitu, yang mampu membawa himpunan lebih baik lagi gitu. Saya setuju sama Bondan. Apa tadi? Jangan lupa ikut pemilihan tanggal 18. Benar. Iya, saya juga setuju gitu. Saya juga setuju sama mereka. Pokoknya apapun pilihan kalian, kalian dukung terus sampai akhir nanti. Oke? Nah, tar dulu. Jangan lupa untuk berpartisipasinya tanggal 18 Juli 2020. Terima kasih buat calon-calon kahim yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang udah nonton, jangan lupa ikut pemilihan pada tanggal 18 Juli tahun 2020. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.